Bab 6. Jodohku Mas Duda Jutek. Nah ini dia anakmu pulang Pak, pekik ibu memanggil suaminya. Anakmu juga tuh Bu, sahut bapak berjalan cepat menyambut kepulangan putrinya. Nahla sendiri berjalan cepat menuju rumahnya sambil mengucapkan salam. Dok, kenapa semalam tidak pulang? Memangnya acara pikniknya pulang jam berapa? Ibu mencecar putrinya dengan wajah kepo. Perempuan dari dua anak itu jelas khawatir, walau tetap berpikir positif. Maaf, Bu, semalam Ica sendirian, jadi terpaksa menemani karena di rumah tidak ada orang. Pak Hanan belum pulang, mungkin hampir pagi beliau sampai rumah, jelas Nahla sembari melepas hijabnya. Itu pun hanya dugaannya saja, karena lebih tepatnya Pak Hanan pulang jam berapa Nahla tak tahu. Waduh, beneran nginep di sana, terus kamu tidur sama siapa? Jangan sembarangan menginap, tegur ibu yang tentu saja khawatir dan antusias mendengar ceritanya. Tidur sama Ica lah Bu. Sama siapa lagi, Pak Hanan? Tidak mungkin ibu sayang. Iya juga sih, ya sudah sarapan dulu, kamu pasti lapar. Banget, Nahla mandi dulu Bu, selebihnya mau langsung berangkat ke sekolah, ujarnya beranjak. Emang tidak capek, Ndok? Pulang malam paginya harus ngajar, ujar ibu merasa kasihan. Wajahnya saja terlihat banyak tekanan. Capek Bu, tapi nggak apa-apa. Kemarin udah absen nggak mungkin absen lagi, sahut Nahla mempertimbangkan tanggung jawabnya. Perempuan itu keluar dari kamar menuju kamar mandi sambil menenteng handuk dan pakaian ganti. Mandi kilat lebih tepatnya karena agak terlambat. Tak lupa mencicipi nasgor buatan ibu beberapa suapan karena waktu kadung beranjak siang. Habisin dulu nah. Tegur ibu menenteng piring yang telah ditinggalkan empunya. Nahla sendiri tengah sibuk memakai sepatunya. Sini buka mulutmu. Ibu benar-benar super ngeyel, bela-belain nyuapin anak gadis yang sudah kawakan. Sudah Bu, kenyang. Berangkat Bu, Pak. Assalamualaikum. Ucap gadis itu beranjak setelah menyalin taksim kedua orang tuanya. Menstarter motor kesayangannya lalu melesat membawa pergi. Hari-hari biasa perempuan 23 tahun itu mengajar di sebuah sekolah swasta. Perempuan yang baru memulai karirnya sejak 2 tahun terakhir ini semenjak lulus S1 pendidikan baru bergabung dengan SMA Tunas Bangsa sejak 8 bulan yang lalu. Nahla berangkat pagi layaknya anak sekolahan, dan akan pulang sore hari. Belum lagi jika berkegiatan di luar, waktunya bisa habis tersita di luar. Hari-harinya pulang cukup sore seperti biasa setelah mengisi jadwal tambahan di beberapa tempat. Kadang ada yang mengambil shift petang. Tergantung peminatnya. Sudah hampir 1 tahun ini, Nahla membuka jasa les untuk anak-anak yang mau belajar di rumah. Seperti hari aktif lainnya, setelah pulang sekolah ia akan menuju rumah-rumah terjadwal yang sudah dibagi harinya oleh Nahla sendiri. Hari ini terasa capek sekali, mungkin karena kemarin habis bepergian, lalu siangnya harus kerja. Beruntung tidak ada jadwal les apapun hari ini. Lah bisa langsung pulang ke rumah setelah dari sekolahan. Duh, kok kliengan ya? Keluh Nahla masuk ke kamarnya langsung merebah. Sepertinya ia butuh tidur barang sejenak. Sedikit lelah membuatnya cepat terlelap. Bapak yang sore itu baru pulang dari masjid, bertanya-tanya perihal keberadaan putrinya. Motornya ada di rumah, tetapi kemana orangnya? Belum nampak batang hidungnya. Bu, Nahla sudah pulang. Tanya bapak sembari mengambil duduk di ruang tamu. Sudah? Tapi tidak keluar kamar dari tadi, jawab ibu sembari menenteng teh di tangannya. Menyajikan tepat di depan meja bapak.
Bangunin Bu, waktu Asyar tidak boleh tidur, pesan bapak sembari menyeruput teh hangatnya. Ibu baru menggeser bokongnya hendak beranjak, tiba-tiba suara Nahla mengisi ruangan. Udah bangun kok Pak, cuma rebahan dikit, sahut Nahla berjalan ke ruang tamu dengan selimut menudung kepalanya. Kamu kenapa? Nah, selimutan kayak gitu, sakit? Tanya bapak memperhatikan putrinya. Mukanya kucel, rambut berantakan sehabis berdebat dengan bantal. Enggak, tapi sedikit lelah dan ngantuk. Aku butuh tidur kalau nggak ingat waktu Asyar, ujar perempuan itu menempati kursi lalu duduk meringkuk mengangkat kedua kakinya berselimut manja. Mandi nah, terus sholat, sudah lewat waktu Asyar. Tegur bapak duduk santai. Sesekali mencomot bakwan di piring yang baru saja ibu sajikan. 5 menit lagi, belum kok, masih jam 4:30, jawab Nahla menunda-nunda. Terlalu asyik dengan selimut hangat yang membelit dirinya. Nanti dijengukin Pak Hanan kamu repot sendiri loh belum mandi, ujarnya setengah bercanda. Apa iya Pak Hanan mau ke sini? Kayaknya nggak mungkin Pak, dia sibuk, apalagi sore begini, jawabnya santai sekali. Masih enggan beranjak sama sekali. Ya bisa jadi, barangkali mau main. Sepertinya bapak ngarep sekali. Gak mungkin Pak, tolong jangan diganggu, biarkan diriku duduk dengan tenang. Janganlah diganggu, biar diriku duduk dengan tenang. Ibu menyahut sambil berdendang. Konsernya nanti Bu, lebih baik siapkan makan malam, tegur bapak menggeleng sambil tersenyum. Nah, Pak Hanan beneran datang. Pekik bapak membuat gadis yang tengah selimutan itu tergeragap dari kursinya langsung berdiri. Ngibrit meninggalkan ruang tamu. Sumpah demi apa sore-sore begini bertamu. Mana? Bohong ah, bapak bisa aja. Nahla sampai ngacir masuk ke dalam sambil mengintip sekitar menyibak korden yang terpasang di pintu. Gak ada juga, Bu, bapak bohong tuh. Lapor Nahla merenggut kembali duduk selimutan. Ketenangannya sore ini terganggu gegara kekonyolan bapak sendiri. Ba, cepetan kalau mandi, Tio udah, interupsi adik kesayangannya itu. Bentar, mager, males, ngantuk, ucapnya enggan beranjak sama sekali. Suara deru mesin mobil yang memasuki pekarangan terdengar cukup jelas. Membuat orang di ruang tamu melongok dengan rasa penasaran. Siapakah yang datang bertamu sore itu? Orang yang disangka tidak akan datang, benar-benar muncul menjadi kenyataan. Tuh kan benar, dia datang, kata bapak setelah mengintip luar. Waduh, beneran Pak. Alamak, mati aku. Nahla melesat ke dalam tanpa rem. Bergegas ke kamar mandi. Assalamualaikum. Bab 7. Assalamualaikum. Salam itu menggema seluruh ruangan. Waalaikumsalam. Jawab bapak beranjak dari kursi. Menyambut kedatangan tamu yang tak sengaja menjadi trending sore ini. Nahla sendiri sudah melesat sedari tadi, mungkin gadis itu tengah menggosok daki-dakinya di kamar mandi. Sore Pak. Sapa Hanan full senyum. Menyapa sopan diikuti gadis kecil di sampingnya. Sore, silahkan masuk Mas Hanan, sahut bapak membalas sumringah. Terima kasih, Pak, Bu. Hanan mengangguk sopan. Masuk dengan menuntun putrinya. Tak lupa memberikan buah tangan sebagai pelengkap acara bertamu sore ini. Silahkan duduk, Mas, ini pasti Ica ya, tebak bapak mengarah pada gadis kecil yang sedari tadi nampak kelingukan. Bu Kemariah pun langsung beranjak ke dapur membuatkan jamuan. Iya, Miss Nahlanya mana, Pak? Kok nggak kelihatan?
Tanya Ica tidak menemukan perempuan yang tengah dicari-cari. Oh, Miss Nahla lagi mandi? Tunggu sebentar ya, pasti sebentar lagi selesai, ucap bapak jujur sekali. Diam-diam Nahla yang mendengar itu merutuki diri sendiri kenapa tidak tadi saja mandinya. Alhasil mandi bebek asal celup yang penting basah dan wangi. Gitu ya Pak? Ica udah kangen, jawabnya tak bisa lepas. Padahal belum sehari mereka berpisah, sepertinya Ica sudah tidak bisa lepas. Ica boleh nyusul nggak? Ica sayang, tunggu sebentar nak, Miss lagi mandi dulu, tadi udah janji nggak rewel loh. Iya Pak, cuma pengen ketemu, sahut Ica sembari melongok ke dalam. Bu Kokom keluar sembari menenteng baki berhias teh dalam cangkir. Ica mau minum apa? Tanya ibu pada gadis kecil itu. Ini aja nggak apa-apa, Bu, jawab Ica kurang fokus. Maaf Pak, anak saya sudah akrab sekali dengan Miss Nahla. Maaf kalau kurang sopan. Nggak apa-apa, namanya juga anak kecil. Masuk aja nggak apa-apa. Ica kegirangan begitu mendapat izin. Gadis itu beranjak masuk menerobos kamar Nahla yang sengaja diekori ibu. Miss Nahla, seru Ica masuk langsung menghampiri. Perempuan itu sendiri tengah merapikan hijabnya setelah sedikit memberi sentuhan kecantikan pada wajah dan bibirnya. Ica dari mana kok bisa nyasar ke sini? Tanya Nahla sedikit mengorek informasi. Apakah kedatangannya sekedar lewat abis ada acara? Atau benar-benar menyempatkan bertamu? Dari rumah langsung ke sini. Kenapa Miss Nahla langsung pulang tadi pagi? Aku bangun tidur udah sepi. Iya? Maaf sayang, Miss kan harus ngajar, jadi pulang pagi. Jelas Nahla semoga gadis kecil itu mau mengerti. Ia bahkan menanti sembari memperhatikan guru lesnya mengenakan hijabnya. Miss, ada yang ketinggalan, ujarnya sembari membuka tas gendongnya. Ica mengeluarkan kaos yang sengaja dibeli di tempat piknik kemarin. Sebuah kaos couple berwarna putih, ada tulisan mama di belakangnya. Terima kasih sayang, ucap Nahla lalu menyimpannya. Perempuan itu beranjak setelah dirasa beres, cukup lama berdandan. Keluar menemui Mas Duda yang kini tengah mengobrol sama bapak. Ica, panggil Hanan tetapi matanya tertuju pada gadis muda di belakangnya. Sejenak pria itu menatap tanpa berkedip. Mengangguk sopan pada ayah dari anak didiknya. Duduk tepat segaris saling berhadapan, membuat grogi saja. Ica ngapain di dalam? Ngerecokin Miss Nahla ya, tebak Hanan sembari menempatkan putrinya agar duduk di sampingnya. Tetapi sepertinya gadis kecil itu lebih minat duduk di dekat Nahla. Suasana mendadak canggung di antara mereka. Nahla yang bingung hendak menyapa dari mana. Mas Hanan pasti mau bertemu dengan Nahla ya, Bapak tinggal sebentar, pamit Bapak hendak beranjak. Memberikan keduanya berbincang akrab. Ralat bertiga dengan bocil Ica yang tak pernah ketinggalan. Ica sendiri makin deg-degan kalau bapak memberikan ruang, ditinggal bertiga saja dengan gadis kecil di ruang tamu miliknya yang sederhana, sudah barang tentu membuat Nahla sedikit grogi. Bukan Pak, jawab Hanan cukup tenang. Seketika senyum tipis di wajah Nahla menghilang. Kenapa pula harus bertamu kalau tidak mau menemui dirinya? Jadi maksudnya datang sore-sore hanya untuk mempertemukan dirinya dengan Ica, benarkah? Bapak Subagio sendiri mengerit bingung saat mendengar mulut pria itu berkata lain. Nahla sendiri menatap bingung, serasa baru saja dijunjung, lalu dihempaskan ke dasar. Ia sudah dandan secantik mungkin ternyata tidak untuk menemuinya. Sungguh Mas Duda membuatnya salah paham saja. Lebih tepatnya bertemu pada bapak,
sambung Hanan membuat Pak Subagio kembali duduk dengan tenang. Saya, tanya Bapak sedikit tak percaya. Begini Bapak, sebelumnya saya minta maaf kalau kedatangannya cukup mengagetkan Bapak sekeluarga. Pertama-tama untuk bersilaturahmi dengan Bapak dan sekeluarga. Kedua, pria itu menjeda perkataannya sejenak. Nampak mengambil napas dengan wajah kembali tenang mengutarakan maksud dan tujuannya. Ingin menghitbah putri Bapak, Nahla Naimah sebagai istri untuk saya, ucap Hanan cukup jelas dan tenang. Seketika wajah Ayu yang tertunduk itu menatap wajahnya yang terlihat serius. Ya Tuhan, benarkah ini? Atau aku masih tidur dan hanya mimpi di sore hari? Kalau nyata, itu artinya diriku dilamar Mas Duda Jutek. Hua, Ibu, anakmu dilamar Mas Duda. Pinginnya yang bujangan Bu. Bab 8. Terima kasih Mas Hanan, atas niat baiknya. Bapak sendiri tentu kalau soal ini harus menanyakan langsung pada Nahla, jawab Bapak tidak menyangka juga akan secepat ini. Bagaimana? Nah, tanya Bapak lembut. Nahla, panggil Hanan ikut menimpali. Sepertinya perempuan itu masih sedikit shock, hingga diam saja tanpa kata. Lebih kepada ngeblank. Antara beneran atau bukan tetapi terlihat nyata. Nahla, seru Bapak rasanya ingin menumpuknya dengan kasih sayang. Iya Pak, jawabnya terlesiap. Kembali menormalkan pikiran hati dan jiwanya. Bagaimana? Nah, ulang Hanan menatap serius. Maaf Pak Hanan, saya bingung ngejawabnya. Boleh minta waktu? Jawab Nahla belum bisa menentukan jawaban itu terlalu cepat. Jawab saja sesuai hati nurani yang kamu rasakan tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagaimana? Ini tuh tentang masa depan aku, bagaimana mungkin aku langsung iya atau tidak? Aku bingung ya Allah. Nampaknya Nahla perlu waktu, ia tidak serta-merta menolak ataupun menerimanya. Hanan pun memaklumi itu karena memang sifatnya yang dadakan. Biar lebih jelas, kira-kira berapa hari ya Miss Nahla bisa memberikan jawaban itu? Saya akan memastikan ke keluarga besar untuk datang melamar secara resmi kalau sudah jelas, ucap Hanan serius. 1 minggu, jawab Miss Nahla tidak yakin. Sepertinya 1 minggu juga masih kurang. Terlalu cepat, tetapi tentu saja tidak bagi Hanan. 1 minggu itu terlalu lama dan dirinya haus kepastian. Bagaimana kalau 3 hari saya rasa cukup waktu 3 hari untuk kamu memantapkan hatimu, nego Pak Hanan tak ingin berlama-lama. Pak Subagio nampak menyimak, begitupun dengan Bu Kokom dan Tio yang menguping di ruang tamu. Semua pendengaran tertuju pada Nahla dan juga Hanan sebagai lakon sore ini. Lagi-lagi Nahla terlihat bingung, ia lebih dulu menatap wajah Bapak yang mengangguk. Lalu beralih ke bocah kecil yang sedari tadi menatapnya penuh harap. Seakan tahu pembicaraan itu penting. Kali ini menatap sorot netra dingin Pak Hanan yang menatapnya meminta jawaban. Gadis itu menelan ludah gugup 2 kali sebelum akhirnya mengangguk mengiyakan. Semoga waktu 3 hari itu bisa menemukan jawaban yang bisa diterima semuanya. Baiklah, terima kasih Miss Nahla, aku tunggu jawaban itu, semoga sesuai dengan apa yang kami harapkan, ucap Mas Duda penuh harap. Ketegangan masih jelas terasa, membuat Nahla dibuat mati gaya. Perangai pria itu benar-benar tak terduga. Susah ditebak dan selalu bikin kejutan. Yang jelas membuat hati anak perawan jantungan saja. Silahkan diminum, Mas Hanan. Bapak mempersilahkan jamuan yang tersaji di meja. Terima kasih Pak, jawabnya sembari memangku putri kecilnya yang gelendotan di tubuhnya. Ica mau minum.
Tawar Pak Hanan fokus pada putrinya. Nanti, masih panas, jawab gadis kecil itu jujur sekali. Nahla sendiri masih menatap dalam suasana canggung. Sepertinya bapak sangat paham itu, ia pun memberikan ruang untuk putrinya saling berakrab ria dengan calon keluarga kecilnya. Bapak ke dalam dulu, silahkan Mas Hanan, adanya seperti itu. Bapak beranjak sambil mempersilahkan menikmati jamuan. Miss, besok jangan lupa datang ya, Ica tunggu di rumah, sahut gadis kecil itu mencairkan suasana kecanggungan di antara kedua manusia tersebut. Iya sayang, Miss akan datang, jawab Nahla tersenyum. Hanan menatapnya, yang ditanggapi salah tingkah oleh Nahla. Ia sebelumnya tidak pernah bertegur sapa dengan benar. Hanya obrolan sedikit formal dan laporan tentang perkembangan belajar Ica, selebihnya bahkan pria itu terlihat datar dan seperti tidak mungkin kalau menaruh hati padanya bahkan melamarnya. Masih terlalu kejutan, walau belakangan hari-hari terakhir nampak berbeda, tetap saja masih menyisakan rasa kurang percaya dan bingung di hati. Nampaknya baik Ica maupun Pak Hanan betah berlama-lama di sana. Hingga kumandang azan maghrib tidak menyurutkan niat hati pamitan. Padahal Nahla sudah pegel harus duduk berhadapan dengan duda beranak satu itu dalam kecanggungan. Berhubung waktu maghrib, izin ke musola dulu, saya titip Ica sebentar ya. Pinta Pak Hanan lembut. Bapak tidak sekalian pulang. Usir Nahla secara tersirat. Sungguh dirinya kenapa menjadi kaku begini dihadapkan dengan Mas Duda yang cukup dominan. Maunya pulang bawa kamu, bagaimana? Jawab Hanan menatap serius. Hah? Aku kan bilang butuh waktu 3 hari dan Bapak mengiyakan, jadi tunggu saja waktu itu tiba. Nahla menjawab dengan hati jedak-jeduk. Kenapa jadi tidak karuan begini? Ditatap Mas Duda bikin mati gaya saja. Jangan pucet gitu deh Nahla, aku sabar 3 hari ini, asalkan kamu memberikan jawaban yang bisa memuaskan hatiku, jawabnya sembari menatap dalam. Duh, kok makin deg-degan, baru juga ditatap gini, apalagi nanti kalau beneran jadian, nikahnya. Apa yang gak malah bikin jantungan? Moga aja gak pingsan. Wajahmu memerah, titip Ica calon istri, pamit pria itu beranjak dengan senyuman. Bab 9. Seketika Nahla memegangi wajahnya yang memanas, malu sekali rasanya. Pak Hanan benar-benar Mas Duda meresahkan, bisa-bisanya berkata jujur sekali. Ia masih di ruang tamu bersama Ica yang nampak mesem-mesem menghampiri. Miss, musyolanya jauh ya? Tanya gadis itu berceloteh menormalkan wajahnya yang sedari tadi sedikit tidak wajar. Enggak kok, beberapa rumah dari sini, ayo Ica masuk, sholat di rumah sama Miss dan Ibu. Nahla masuk, terlihat Bu Kokom baru saja mengambil wudhu. Lalu beranjak ke ruang ibadah. Ica ambil wudhu dulu, sudah bisa. Gadis kecil itu mengangguk, diikuti Nahla yang sedari tadi sudah melepas hijabnya. Usai salam, Nahla masih berlama-lama duduk di bilik musola. Sedang Ica sudah sibuk bersama Bu Komariah di dapur. Gadis itu nampak antusias ikut Ibu menyiapkan menu makan malam. Bu, kok piringnya banyak banget? Emang berlanjut di meja makan ya? Tanya Nahla masih belum juga bernapas lega. Berharap pria itu cepat pulang. Bukan tidak suka, tetapi mendadak ia susah gerak dibuatnya. Bikin repot hati dan was-was jantung saja. Lah ya tentu, masak sudah di sini dianggurin. Nah, tolong itu gorengannya Ibu dilihat, nanti gosong, ujar Bu Kokom sembari merapikan meja. Ica sendiri nampak duduk anteng di salah satu kursi dengan memainkan game di ponselnya. Bu,
Beneran gosong Buk? Ya salam. Gimana ini? Pekik Nahla heboh sendiri. Beneran nah? Waduh. Gak papalah. Masih bisa diselamatkan. Belum terlalu coklat. Kamu pasti tidak konsentrasi. Kepikiran ayahnya Ica ya, tebak ibu tersenyum. 2. Enggak, orang tadi kesini udah matang gini. Ngapain dipikirin Buk? Orangnya juga tidak ada di sini. Hihihi. Sebentar lagi sepertinya ibu bakalan mantu. Akhirnya kamu sold out juga Nduk. Ya ampun Buk. Umur Nahla masih 23 hampir 24. Jadi tidak harus terburu-buru. Diterima saja dengan lapang dada Nduk, jodohmu nyatanya dekat. Sahut ibu tak masalah sama sekali. Biarpun seorang duda, yang penting soleh dan bertanggung jawab. Suara salam dibarengi langkah kaki memenuhi ruangan. Membuat Nahla kembali tidak tenang mendengar suaranya yang makin dekat. Ayo dong pamit pulang, jangan lama-lama keinginan Nahla sepertinya tidak akan pernah terrealisasi. Karena ibu malah menawarkan jamuan makan malam secara resmi. Aduh. Jadi ngerepotin Buk. Itu suara Pak Hanan, padahal dalam hati mengiyakan dengan senang hati. Tidak sama sekali, mari silahkan masuk. Maaf, adanya seperti ini. Mas Hanan dadakan sih, jadi ibu nggak siap-siap. Hahaha, iya Buk, maaf, ini juga sudah lebih dari cukup. Ayo mari silahkan Mas Hanan. Seru bapak mempersilahkan. Nahlanya mana, Buk? Tanya bapak tidak menemukan putrinya. Ada Pak, sahut gadis itu yang baru keluar dari kamar. Ikut bergabung di ruang makan dengan kikuk. Kenapa juga jadi Nahla yang susah gerak di rumah sendiri, sedang Pak Hanan terlihat santai selalu duduk bersama bapak dan ibu. Ayo silahkan Mas Hanan ambil. Seru ibu mempersilahkan. Terima kasih, Bu, jawabnya kalem. Sedikit melirik Nahla yang belum juga mengambil menu. Maaf, ini sedikit kematangan. Anak gadis ibu telat ngangkatnya dari penggorengan, ujarnya tersenyum sembari menatap putrinya. Aku suka yang begini Bu, mateng sempurna. Miss tahu saja, jawabnya di luar dugaan. Membuat Nahla pingin guling-guling dibuatnya. Pria itu pandai memuji juga ternyata. Pasti karena merasa tidak enak hati. Ica tidak makan? Tanya Miss Nahla demi melihat gadis kecil itu diam saja. Belum lapar? Nanti saja, jawab gadis itu hanya menemani saja. Kenapa sayang? Tidak berselera ya? Atau mau Miss gorengin telur saja sama kecap? Tawar Nahla yang nampaknya diangguki antusias oleh Ica. Sayang, makan yang ada, duduk. Tegur Pak Hanan menggeleng pelan. Gak apa-apa, boleh kok, ayo ikut Miss ke dapur. Pantas saja anak itu dekat sekali, Nahla tidak pernah membatasi dan mencoba mengerti keinginan anak-anak. Boleh Pak? Tanya Ica memastikan. Pria 35 tahun itu mengangguk, membiarkan putrinya sedikit merepotkan di rumah calon ibunya. Makan malam berlangsung cukup khidmat. Usai merampungkan sesi makan malam Ica yang paling akhir, nampaknya pria itu hendak pamit. Terima kasih, Pak, Bu, jadi ngerepotin. Tidak sama sekali, Ica mau di sini saja. Tawar ibu berbasa-basi. Emang boleh ya Pak? Nampaknya gadis itu menganggap serius. Pulang dulu sayang, besok main lagi sekalian jemput Miss Nahla, bujuk Hanan lembut. Usai pamit dengan ibu dan bapak, Nahla ikut mengantar keluar sampai depan mobilnya. Hati-hati. Dadah. Nahla melambai dengan senyuman. Jangan lupa kabar baiknya ditunggu, Dek, kata pria itu sebelum beranjak.
Masuk ke mobilnya menyisakan senyum tipis di wajahnya. Tidak sekaku kemarin, tetapi tetap saja rasanya masih aneh. Lebih aneh lagi saat malam menjelang tidur. Saat Nahla sendiri bahkan tidak bisa terpejam karena memikirkan pinangan dadakannya. Ia dibuat speechless dengan sebuah pesan yang tumben-tumbenan terkirim ke ponselnya dengan gaya cenayang. Belum tidur ya? Jangan terlalu banyak pikiran, cukup memikirkan aku saja. Selamat beristirahat Ayah Ica. Nahla hampir tidak percaya pria itu mengirimkan kalimat bernada percaya diri maksimal. Bukannya cepat terlelap, yang ada Nahla makin kepikiran dengan tingkah Pak Duda yang cukup meresahkan.